Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru di tahun 2021, yang mana informasi ini adalah merupakan informasi cukup penting terutama bagi teman-teman guru honorer yang lulus formasi P3K tahap 1. Itu langsung ada dua penjelasan, ada informasi terkait lulus formasi P3K tahap 1 yang diutarakan langsung oleh dua pejabat BKN ini. Nah, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung ke videonya. Di sini di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com tentunya. Di sini ada berita terbaru hari Selasa 23 November 2021 pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Di sini informasinya adalah lulus formasi P3K tahap 1. Jangan senang dulu, simak penjelasan dua pejabat BKN ini. Jadi di sini dilansir di jpnn.com teman-teman ya. Tahapan seleksi P3K 2021 masih berproses. Nah, di sini dikatakan oleh BKN bahwasanya tahapan seleksi P3K 2021 itu masih berproses. Nah, di sini dikatakan juga bahwasanya bagi peserta yang sudah lulus formasi P3K tahap 1 itu jangan senang dulu karena bisa saja dianulir kelulusannya, seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer atau peserta P3K tahap 1 itu harap jangan langsung senang dulu karena itu bisa saja dianulir alas kelulusannya ya, karena di sini ada beberapa pertimbangan teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwasanya lulus formasi CASN baik CPNS maupun P3K itu bukan jaminan bisa mendapatkan NIP. Ini langsung dikatakan oleh PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bapak Bima Haryawi Bisana kepada jpnn.com hari ini Selasa tanggal 23 bulan 11 2021. Nah, di sini kenapa demikian? Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ada beberapa prosedur yang harus dilewati oleh teman-teman guru honorer ataupun non guru agar bisa mendapatkan NIP. Sehingga bahwasanya jika seandainya teman-teman lulus formasi tetapi teman-teman tidak melakukan pemberkasan ataupun tidak melalui prosedur yang ada, maka dipastikan teman-teman itu tidak bisa menjadi ASN P3K di tahun 2021. Seperti itu ya. Nah, di sini langsung dikatakan oleh Bapak bahwa ada prosedur yang harus dilewati mulai pemberkasan, kemudian ada pengusulan dan tentunya ada penetapan NIP teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika sudah diproses instansi BKN akan disaring kembali. Nah, di sini ketika sudah diproses masing-masing instansi, maka data di BKN itu akan disaring kembali. Jika dokumennya ada yang tidak benar, BKN berhak memberikan tanda TMS ya, atau tidak memenuhi syarat. Nah, tentunya ini menjadi warning tersendiri ya bagi teman-teman peserta calon ASN P3K di tahap 1 tahun 2021, bahwa ketika teman-teman mengunggah dokumen yang teman-teman unggah itu harus betul dokumen yang asli ataupun dokumen yang valid, seperti itu ya. Karena jika dokumennya itu dianggap tidak benar di BKN, maka bisa saja BKN itu memberikan tanda TMS alias tidak memenuhi syarat. Nah, ketika teman-teman tidak memenuhi syarat, maka secara otomatis teman-teman akan dijatakan tidak bisa atau bukan menjadi ASN P3K atau tidak mendapatkan NIP yang kita inginkan, seperti itu ya. Nah, di sisi lain, salah satu pejabat dari BKN juga menyatakan senada itu Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Negara Bapak Suharmen menyebutkan dalam daftar nama peserta lulus formasi P3K Guru tahap 1 ada yang bermasalah datanya. Salah satu contoh adalah peserta yang lulus ternyata berstatus guru swasta. Nah, jika seandainya itu yang terjadi, misalkan di tahap 1 kemarin itu ada guru swasta yang ikut tahap pertama dan ternyata lulus, maka bisa jadi posisinya nanti itu adalah TMS teman-temannya, karena guru swasta itu tidak berhak ikut di tahap pertama ya. Yang ikut itu adalah guru negeri, tentunya seperti itu. Nah, di sini dikatakan lagi ya,
Nama-nama ini kemudian diminta Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek untuk di TMS-kan alias tidak memenuhi syarat. Karena memang yang bersangkutan tidak boleh ikut tes P3K 2021 tahap pertama. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ditujukan untuk guru swasta juga yang ikut tes tahap pertama dan lulus. Itu akan diberikan tanda TMS oleh Kemendikbudristek ya. Dan bersama dengan BKN tentunya, seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa namun yang berhak menetapkan TMS adalah Deputi Mutasi BKN ya. Saya ulangi, namun yang berhak menetapkan TMS alias tidak memenuhi syarat adalah Deputi Mutasi BKN. Saya sudah menyurat kepada beliau mengenai masalah ini. Untuk diketahui, pasca pengumuman hasil Sangga P3K Guru tahap 1 ada banyak protes dari kalangan honorer, mulai dari keberadaan guru swasta yang bisa ikut tes dan lulus tahap yang pertama, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada penemuan kemarin bahwasanya guru swasta yang bisa ikut tes dan ternyata lulus di tahap 1 itu nantinya akan ditetapkan TMS oleh Deputi Mutasi BKN teman-temannya. Nah, mulai dari keberadaan guru swasta yang bisa ikut tes dan lulus tahap 1. Selain itu, kemudian juga di sini ada tenaga kependidikan ya, dalam kurung tata usaha, kemudian pustakawan, laboran dan PTT di instansi lain ternyata lulus formasi P3K tahap 1. Nah, ini juga akan di TMS kan teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Dan hal ini juga sebenarnya yang menghambat menjadi salah satu faktor penghambat ya, sehingga penetapan NIP atau pemberkasan NIP P3K di berbagai daerah di Indonesia itu sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda secara menyeluruh untuk diproses ya. Nah, di sini juga ada masalah ya teman-teman ya. Ada juga PTT yang bisa mendapatkan afirmasi honorer 35 tahun ke atas, padahal posisinya itu adalah PTT bukan guru ya, seperti itu. Nah, jadi apa namanya ya? Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini ini adalah penjelasan dari dua pejabat BKN yang memberikan warning kepada rekan-rekan guru dan non guru yang lulus formasi P3K tahap 1 itu langsung jangan senang dulu teman-teman ya. Karena di sini ada banyak kejanggalan yang ditemukan. Makanya pemberkasan NIP itu tidak langsung dilakukan karena masih ada penyesuaian data, masih ada verifikasi data bagi rekan-rekan yang lolos di tahap yang pertama. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.